Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanazaro Hairunisa di kelas 12 MIPA 1. Yang akan saya bahas itu bab 3, Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pembahasan yang pertama yaitu demokrasi terpimpin. Pengertiannya, demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh Presiden sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Semboyan Presiden Soekarno yaitu politik adalah di atas segala-galanya, politik adalah paling utama. Selanjutnya kita membahas tindak lanjut dekret. Yang pertama, pimpinan nasional TNI Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. Yang kedua, demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Presiden membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Karya mengganti Kabinet Juanda. Yang keempat, pembentukan lembaga-lembaga negara. Ada beberapa lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun tidak. Yang pertama ada MPRS, yang kedua ada DPA, yang ketiga ada DPR GR atau gotong royong, yang keempat ada Fond Nasional. Ada program Kabinet Karya, yaitu yang pertama keamanan dalam negeri, yang kedua pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga peningkatan sandang pangan. Adapun tindakan Soekarno terhadap ABRI, yang pertama TNI dan Polri disatukan tahun 1945. Yang kedua, Presiden Soekarno melakukan politik lembaga balance of power antara sesama ABRI. Yang ketiga, Presiden Soekarno adalah panglima tertinggi di dalam ABRI. Yang keempat, Presiden menciptakan kondisi unggul-mengungguli baik antara TNI maupun ABRI. Selanjutnya ada tantangan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh yang pertama Mr. Sartono dari Kabinet PNI, yang kedua Mr. Istagroodi dari Kabinet PNI, yang ketiga ada Parwoto Mangkusasmito dari Kabinet Masumi, yang keempat atau yang terakhir itu ada dari Sutomo Kabinet PRI. Adapun tokoh yang menentang Soekarno yang dipimpin oleh Imron Kosyadi yang membentuk Liga Demokrasi. Anggota Liga Demokrasi yang pertama ada Nadatul Ulama atau NU, yang kedua ada Masyumi, yang ketiga ada PSII, yang keempat ada IPKI, yang kelima Partai Politik, yang keenam Parkindo, yang ketujuh Liga Muslim. Setelah Soekarno pulang dari luar negeri, Soekarno membubarkan Liga Demokrasi, dan yang kedua Soekarno membentuk Fond Nasional dan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. Fond Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. MPPR adalah badan pembantu pimpinan besar revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Pembahasan selanjutnya yaitu pada masa demokrasi terpimpin ada kekuatan politik. Yang pertama Presiden Soekarno, yang kedua Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang ketiga ada TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, Soekarno lebih membela PKI, yang pertama karena nasakon atau nasionalis, agama, dan komunis gabungan. Yang kedua, Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan. Yang ketiga, ajaran komunis mendapatkan kesempatan melalui jalur persekolahan. Yang keempat, TNI yang memberantas PKI justru mendapatkan kecaman dari Soekarno. Adapun cara menarik perhatian Soekarno, yang pertama membentuk barisan pendukung Soekarno, dan yang kedua Partai Muda. Adapun contoh penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Presiden memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, MPR ada di bawah Presiden. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR dan diganti DPR GR. Yang keempat, Presiden seumur hidup. Yang kelima, Presiden mengangkat Ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana Menteri 3. Yang keenam, pembentukan DPA. Yang ketujuh,
Pidato Kenegaraan tahun 1945 tanggal 17 Agustus yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBH dengan nama Manipul. Adapun dalam bidang politiknya, membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan dasar Pampres nomor 3 tahun 1959 dan membentuk DPR-GR gotong royong dengan dasar Pampres nomor 3 tahun 1960. Yang selanjutnya ada bidang ekonomi yang melaksanakan sistem ekonomi terpimpin di mana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintahan pusat. Perekonomian terpusat pada satu tangan. Akibatnya, perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%. Disebabkan kegagalan ekonominya, yang pertama, presiden terjun langsung mengatur ekonomi. Yang kedua, tidak ada ukuran yang objektif dalam memulai suatu usaha atau hasil lain. Adapun politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama ada politik bebas aktif diganti dengan politik Nepo Oldipo, politik luar negeri poros atau Jakarta, Phnom Peking. Politik luar negeri, politik ini mengarah pada mercusuar. Begitupun membagi kekuasaan politik menjadi dua, Oldepo atau Old Allied Forces, yaitu kekuasaan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis neokolin. Yang kedua, Nepo atau New Emerging Forces, yaitu kekuasaan batu yang sedang muncul, yakni negara-negara progresif revolusi kolonial. Menyelenggarakan pesta olahraga negara Nepo yang dikenal dengan nama Genopo, Games of New Emerging Forces. Yang ketiga, membentuk poros Jakarta, Phnom Penh, politik poros. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan politik luar negeri Nepo Oldepo. Yang pertama, hubungan dengan negara barat menjadi renggang. Yang kedua, hubungan dengan timur menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pembelian peralatan militer modern. Dan yang ketiga, berkonfrontasi dengan Malaysia. Adapun alasan berkonfrontasi dengan Malaysia karena Malaysia membentuk Menderas atau penggabungan negara bekas jajahan Inggris oleh Soekarno, dianggap membahayakan negara-negara Nepo. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.